Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Onik, di mana saja Anda berada, di 88,7 FM Radio, berjumpa dengan saya Sugito dalam program perdana Onik Prime Talk. Sudah hadir narasumber kita, Bapak representasi rakyat Balikpapan, Ketua DPRD Balikpapan Bapak Haji Abdullah Esos, yang nanti akan membahas satu tema yang aktual. Temanya adalah BPJS gratis bukan janji manis. Seperti kita ketahui, Bapak Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud SEME sudah memiliki visi dan misi yang salah satunya adalah meluruskan atau mengaktualisasikan program BPJS gratis. Untuk membahasnya, kita akan secara detail dan komprehensif dengan Bapak Ketua DPRD Balikpapan Bapak Haji Abdullah Esos. Untuk itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Gito. Ya, kendati COVID tapi tetap Pak ya, semangat teman-teman di DPR memuluskan anggaran untuk kepentingan rakyat dan proses pembahasan secara maraton dilakukan sampai malam bahkan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Ketua PPAS APBD 2022 baru selesai dibahas dan sudah disepakati. Oke, baik Pak. Nanti kita akan lebih fokus karena tema kita BPJS gratis bukan janji manis yang sudah menjadi programnya Bapak Wali Kota dan partai-partai koalisi pendukung Pak Wali Kota sudah juga memuluskan dan bahkan mengetok program BPJS gratis ini sendiri. Ya, bagi Anda nanti juga bisa berpartisipasi di line interaktif kami yang tertera di layar visual yang tentunya akan Anda bisa memberikan saran kritik yang konstruktif kaitan dengan talkshow kita pada hari ini. Dan hari ini merupakan program Onik Prime Talk yang perdana. Bapak Ketua DPRD akan melaunching pada closing nanti program Onik Prime Talk yang juga akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya dan aktual yang tentu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Balikpapan. Ya Pak, kita langsung saja bahwa BPJS gratis ini kemarin kan sempat juga ada yang ragu, ini bisa diaktualisasikan atau tidak. Ternyata di DPR sudah ada rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat teman-teman praksi sudah setuju semua. Gimana Pak prosesnya pada saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya untuk Radio Onik Visual dan untuk masyarakat Kota Balikpapan. Pembahasan demi pembahasan terkait dengan komitmen pemerintah, khususnya Wali Kota terpilih ya, dan seluruh partai pengusung dalam rangka untuk memenuhi visi misi yang telah disampaikan oleh Wali Kota yang sudah sesuai juga dengan RPJMD Kota Balikpapan yang sudah tersusun. Ya, alhamdulillah pembahasan semua berjalan dengan baik ya dan lancar. Ya, kalaupun ada intrik kemudian perbedaan pendapat, berselisih, itu suatu hal yang wajar karena semata-mata hanya ingin memastikan bahwa APBD ini pro rakyat, khususnya adalah dalam rangka memenuhi visi misi Wali Kota Balikpapan, ya terkhusus salah satunya adalah BPJS gratis kelas 3 mandiri. Ya. Oke, Pak, kalau kita melihat anggaran APBD kita kan yang dibahas di KUA PPAS itu kan mengalami refocusing Pak. Nah, untuk mengalokasikan jumlahnya sendiri, berapa warga yang akan nantinya terakomodir dalam program BPJS gratis ini, bagaimana Pak? APBD 2022 kami sudah merencanakan sesuai dengan rencana yang insya Allah tidak ada akan dilakukan refocusing ya, walaupun nanti ada namanya penanggulangan COVID-19 ya, kami di situ pun sudah disperkan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa dalam pembahasan APBD 2022 harus disisihkan untuk bukan artinya disarankan untuk memberikan dana cadangan khusus untuk penanganan COVID.
ya senilai kurang lebih 63 miliar. Nah, itu sesuai dan Menteri Dalam Negeri, namun 5-10%, namun kami kemampuan di Balikpapan 63 miliar sudah cukup untuk mengcover lah, insya Allah. Dan mudah-mudahan COVID tanggal 6 seterusnya di bulan Agustus ini program selesai, artinya sudah ada bisa untuk alokasi yang lainnya. Dan kemudian terkait dengan tadi BPJS gratis ya, kami sudah menghitung ya secara detail ya melalui dinas terkait, dan insya Allah untuk BPJS gratis kelas 3 mandiri. Kelas 3 mandiri, nah ini harus nanti baru dijelaskan juga Pak ya. Itu dimulai dari bulan September ini sudah, insya Allah sudah. Sudah akan dicairkan bulan September. Kami akan anjir-anjirnya Oktober ya Pak ya. Kami akan memulai sesuai dengan mekanisme APBD. Oh, mekanisme APBD-nya bulan itu September, mulai ya? September, Oktober, November, Desember lah. Artinya kelas 3 mandiri itu akan di-cover oleh pemerintah mulai bulan September di APBD perubahan ini. Baik, ada persepsi yang berkembang Pak di masyarakat. Oh, kelas 3 mandiri. Apakah yang dibiayai perusahaan atau bagaimana? Ini kan juga perlu penjelasan Pak. Gimana yang disebut BPJS mandiri, kelas 3 mandiri itu sendiri? Yang sudah di-cover oleh perusahaan maupun di kantor kerja, ada di mana dia kerja, itu sudah tidak dikategorikan lagi mandiri. Artinya yang mandiri itu betul-betul memang kita mengeluarkan uang pribadi. Bukan pekerja ya Pak ya? Bukan pekerja ya. Dan kemudian bukan penerima upah. Oke, jadi kalau di perusahaan dibayarkan berarti itu penerima upah ya Pak ya? Kelas 3 tapi bukan mandiri. Nah, ya itu tidak tercover. Ya, kalau harus membeli salah satu, mau dibayar perusahaan atau mau dibayar pemerintah. Wah, ini menarik bahwa jumlah dan nominalnya tadi tidak terjelaskan Pak untuk mengcover berapa kepala keluarga yang ada masuk setelah proses pendataan. Mungkin nanti secara teknis akan ada pendataan. Ini totalnya berapa ya Pak ya? Kalau secara fisiklinya untuk jumlah yang yang akan di-cover oleh kelas 3 mandiri yang akan di-cover oleh BPJS gratis, itu secara detail masih dalam proses terus aktualisasi data semua. Tetapi nominal angkanya kami sudah cadangkan untuk di APBD perubahan 2021 ini kurang lebih 17 miliar. Jadi September, Oktober, November, Desember di APBD P 2021 ya kurang lebih 17 miliar. 17 miliar. Ya, kemudian kami sudah alokasikan juga di APBD murni 2022 selesai WPPAS kemarin sudah disepakati, itu untuk BPJS gratis ya memenuhi visi misi wali kota kita, yaitu sekitar 69 miliar. 69 miliar yang tahun. Di APBD 2022. Ya. Sementara yang untuk September, Oktober, November, Desember ini 17 M Pak ya. 17 miliar kami sudah alokasi. Sudah diketuk Pak? Belum, pembahasan tapi kami sudah sisihkan alokasikan untuk itu sekitar 17 miliar. Oke, Pak, karena ini program hasil baru. Perhitungan sementara itu ya. Ya, perhitungan sementara. Karena ini program baru Pak Ketua DPR, kan harus ada mengubah nomenklatur atau mempersiapkan nomenklatur atau tata nama baru. Nah, sampai sejauh mana nomenklatur ini, dan kalaupun toh nanti Pak Ketua akan ada perwali, kan itu juga mendapat persetujuan gubernur. Nah, gimana langkah-langkah ini sudah dilakukan Pak? Jadi visi misi wali kota itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka RPJMD ya, jangka menengah daerah. Ya. Dan itulah salah satu nomenklatur atau dasar kita untuk mengalokasikan APBD ke arah visi misi tersebut. Visi misi yang tidak tertuang di dalam RPJMD, DPRD tentunya dengan stakeholder atau wali kota sini pun tidak akan berani. Nah, itu salah satu dari sekian banyak visi misi, semua tercantum di dalam tertuang dalam RPJMD. Dasar itulah kami menganggarkan untuk itu. Artinya karena ini secara yuridis sudah tertuang di visi misi, sehingga RPJMD-nya akan bisa teraktualisasi ya Pak ya. Ya. Dan nomenklatur atau tata namanya semakin mudah begitu ya Pak ya. Ya, semakin mudah. Oke, Pak, kalau melihat bahwa program ini berjalan secara maksimal nantinya, dan tentu saja akan ada pertanyaan Pak. Kan ada BPJS kelas 3 yang menunggak. Nah, kita akan jawab di sesi berikutnya Pak. Dan kita harus jeda dulu sehingga pemirsa bisa
sabar dulu untuk yang menunggak ini. Siap. Oke, siap, ya. siap. Baik, demikian tadi sesi awal. Sahabat Onik Radio di 88,7 FM sudah dijelaskan bagaimana BPJS kelas 3 mandiri. Ada kata mandiri. Jika Anda menjadi kepesertaan yang dibiayai oleh perusahaan, maka tidak masuk dalam program mandiri. Baik, masih bersama saya Sugito dalam program Onik Prime Talk, dan juga di samping saya Bapak Ketua DPRD Abdullah Esos yang tadi di segmen awal sudah membahas bagaimana BPJS gratis kelas 3 mandiri yang nanti akan diberikan kepada masyarakat, tentu sesuai dengan mapping pendataan yang dilakukan dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota. Sahabat Onik 88,7 FM Radio, kita masuk di segmen kedua, tentu lebih dalam karena banyak hal yang harus kita diskusikan dengan Bapak Ketua DPRD sehingga masyarakat atau sahabat Onik bisa mengetahui secara komprehensif atau lengkap bagaimana aktualisasi program BPJS gratis yang merupakan visi misi Bapak Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud SEME. Ya Pak Ketua DPR, tadi sudah disebut bahwa anggaran sudah teralokasi untuk September, Oktober, November, Desember, ya 17M di perubahan. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan Pak Ketua, masyarakat yang kelas 3 mandiri, ini kan ada yang nunggak. Nah, waduh dia takut Pak, kenapa sih pemerintah tidak menyelesaikan tunggakannya? Jangan-jangan nanti setelah dibayarkan, kartu itu tidak berlaku. Nah, ini domain DPRD. Bagaimana ketika proses pembahasan kemarin Pak dan ada dukungan stakeholder dalam hal ini wali kota kaitan dengan mereka yang menunggak? Terima kasih Pak Gito. Masyarakat tidak perlu khawatir ya. Artinya manakala pemerintah sudah akan melaksanakan visi misinya dan sudah disepakati antara pemerintah eksekutif dan legislatif dan sudah mulai melalui proses pembahasan. Visi misi adalah memastikan BPJS gratis kelas 3 ya. Berjalan. Mandiri. Mandiri berjalan. Mandiri. Ya. Ya. Jadi yang nunggak maupun yang tidak nunggak mempunyai hak yang sama. Jadi karena visi misi wali kota itu dimulai di masa jabatannya wali kota Rahmat Masud ya. Jadi visi misi ini pun, BPJS gratis ini pun tidak membayarkan tunggakannya. Ya. Tetapi yang menunggak punya hak yang sama. Mulai September dicanangkan BPJS gratis yang kelas 3 mandiri, yang menunggak pun tetap mendapat hak yang sama, dibayarkan gratis mulai September itu. Ya. Kemudian nanti menjadi tanggungan pribadi antara yang tunggakan itu menjadi tanggungan pribadi antara mereka yang nunggak dengan pihak BPJS. Ya. Dan insya Allah akan difasilitasi oleh pemerintah untuk mempertemukan dengan pihak BPJS agar itu menjadi piutangnya BPJS dengan yang bersangkutan, tetapi tetap haknya manakala sudah dibayarkan oleh pemerintah, maka yang sudah dibayarkan tadi oleh pemerintah BPJS gratis kelas 3 mandirinya ya menjadi mempunyai hak yang sama, harus dilayani oleh BPJS. Ya BPJS juga harus komitmen dan harus bersyukur bahwa yang nunggak ini yang tadinya harus mungkin nunggaknya mulai sekarang dan seumur hidup nunggak terus, dengan hadirnya Pak Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan dan kemudian beliau mempunyai visi misi untuk BPJS gratis. Jadi dibantu, ditolong ya Pak ya? Dibantu bahwa ada jaminan dari negara, dari pemerintah yang tadinya nunggaknya rencananya mau seumur hidup ya ditanggung oleh pemerintah ya, dibayarkan. BPJS harus juga memberikan pelayanan kepada
yang nunggak tadi. Oke, Pak, semua masyarakat Indonesia termasuk di Balikpapan kan tahu kondisi COVID-19 ini sangat memukul sisi ekonomi. Mungkin yang menunggak juga belum bisa Pak untuk membayar. Hanya pemerintah domainnya tidak membayar Pak ya, tetap harus menyelesaikan pembayaran itu. Tapi jangan khawatir kalau belum bisa bayar karena terkendala ekonomi, ya nanti BPJS kartunya akan tetap berlaku kan begitu Pak ya. Tapi domainnya pemerintah tetap menganjurkan agar tunggakan itu dibayar dan pelan-pelan begitu Pak ya. Karena kalau pemerintah di masa jabatannya Pak Rahmat Masud membayarkan yang tidak tertuang di dalam RPJMD juga salah. Karena RPJMD-nya dimulai insya Allah akan dilaksanakannya mulai September bulan depan ini. Bulan depan. Kalau tunggakannya misalkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kan bukan domainnya Pak Rahmat Masud dan belum masuk pada visi misi dan janji kampanyenya beliau. Maka dari itu tetap yang kelas 3 mandiri jangan khawatir ya, mempunyai hak yang sama walaupun nunggak maupun tidak nunggak. Silahkan yang mempunyai hak di kelas 3 mandiri tetap nanti akan didata, akan dibiayai oleh pemerintah khusus yang kelas 3 mandiri tadi. Tetapi disarankan nanti kalau sudah punya rezeki yang sudah nunggak tadi, sudah ekonomi sudah mulai tertolong, mulai pulih ya, ekonomi sudah mulai membaik. Bantu-bantu juga BPJS Pak ya. Bantu-bantu juga BPJS lah dibayar. Artinya jangan mentang-mentang sudah digratiskan oleh pemerintah, utangnya dilupakan dibayar lah hak itu. Oke, karena kalau nanti ya kita bersyukur Pak ya, mudah-mudahan kita doakan 2 periode begitu Pak ya. Amin. Sehingga programnya akan terus gitu ya. Long time gitu. BPJS pun akan nyaman kan tidak memikirkan nagih per orang khusus menagih dengan pemerintah dibayarkan. Pak, dalam konteks yang turun kelas bagaimana mengantisipasinya Pak? Kan ada yang kelas 1 begitu. Kalau tiba-tiba karena dia tahu ini ada program pemerintah, ya terus dia turun kelas bagaimana Pak? Ini untuk mengantisipasinya. Baik Pak Mas Gito, jadi begini, kemungkinan itu pasti ada. Kemungkinan pasti ada ya. Tetapi kebanyakan masyarakat itu misalkan dari kelas 1 kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk karena gratis saja, terus kemudian turun kelas menjadi kelas 3 ya untuk mendapatkan gratis. Kebanyakan masyarakat juga mempunyai rasa gengsi malu karena pelayanannya tadi berbeda gitu ya. Manakala dia sakit terus pelayanannya berbeda, ruangannya harus beberapa orang ya Pak ya. Mungkin gitu yang biasa kelas 1 yang biasanya satu ruangan cuma 2 kemudian turun dari kelas 3 pada saat sakit dan sebagainya, mereka juga akan malu, gengsi gitu. Dan jarang juga Pak yang kelas 1 itu mandiri ya. Biasanya di-cover oleh perusahaan. Di-cover perusahaan. Dan kalau dia turun kelas kan ya akan malu dengan perusahaan. Toh juga dibayarkan perusahaan kan Pak. Sama-sama gratisnya juga. Sama-sama gratis juga sebenarnya. Hanya domainnya domain perusahaan kan Pak. Gratis di pemerintahan mungkin pelayanannya turun ya kan. Kemudian kalau gratis di perusahaannya malah up kan itu ya. Baik. Ya Pak, karena KUHP-PAS ini kan membahas di September, Oktober, November, Desember 4 bulan 17 miliar. Bagaimana Pak yang APBD murni 2022 ini supaya juga peserta BPJS kelas 3 mandiri bisa mengetahui, jangan-jangan nanti 4 bulan saja. Nah gimana komitmen ini teman-teman? Justru kami membahasnya itu KUHP-PAS 2022 dulu, bukan perubahan. Sudah jadi terbahas duluan. Sudah disepakati malah. Kemarin paripurna terakhir kemarin tanggal berapa itu? Hari Senin ya, minggu yang lalu. Justru kami sepakati terlebih dahulu ya kan mekanismenya itu pembahasan KUHP-PAS untuk APBD 2022 Mas. 2022. Jadi yang 2022 malah sudah disepakati 69 miliar. 69 miliar itu backup anggaran untuk BPJS. BPJS. Kemudian yang justru yang APBDP 2021 ini kami akan mulai minggu depan baru mulai. Minggu depan. Tetapi kami sudah sisipkan mengalokasikan BPJS gratis itu dimulai September sampai Desember. Pak ini berandai-andai Pak, kan perwali harus persetujuan gubernur.
Kalau ternyata ada handicap atau hambatan gimana Pak? Apakah DPR akan turun tangan ini? Insya Allah Pak Gubernur ini juga orang yang cerdas. Iya. Ya. Komit ya Pak ya. Komitmen. Iya. Jadi dan kalau ini sudah programnya wali kota yang tertuang di dalam RPJMD, kalau sampai Pak Gubernur tidak setuju tidak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Karena kecuali itu tidak ada nomenklatur, tidak diatur, kemudian ujuk-ujuk muncul, itu pada saat evaluasi APBD pasti dengan sendirinya dicoret. Iya, karena kan seperti itu tadi Pak ya, backup penunggak karena tidak ada nomenklatur di visi misi. Yang ada cuman membackup gratis kelas 3 kan gitu. Dimulai sejak visi misi wali kota berlaku gitu. Oke, Pak tadi ada jawaban Bapak yang menarik bahwa terjadi perbedaan pendapat. Tapi nanti kita tahan dulu Pak. Perbedaan pendapatnya ini sampai tegang atau tidak, bahkan ada yang menyoal, ya ini jangan-jangan dibatalkan begitu. Tapi nanti kita tahan dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik. Ya, baik. Sahabat Onik, luar biasa. Debat kita dengan Pak Ketua DPRD kaitan dengan BPJS gratis bukan janji manis. Dan bukan janji manis, memang akan direalisasikan di APBD perubahan tahun 2021 mulai September, Oktober, November, Desember, 4 bulan Anda sudah bisa menikmati gratis ya BPJS kelas 3 mandiri. Sekali lagi mandiri, ada persepsi mandiri ini kalau Anda bekerja di perusahaan dan dibayarkan oleh perusahaan, maka itu tidak tercover dengan program yang disampaikan Bapak Ketua DPRD. Bagaimana proses pembahasannya di gedung DPR, karena memang ada partai koalisi dan ada yang tidak. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Dan sahabat Onik, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life ya, masih terus ruang. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Sahabat Onyx. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring your life. we back and we come back. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring your life. Yo, Sahabat Onyx, saya masih di radio sore. Onyx Radio udah balik kan sama FM. Kembali kita berdua di Saturday morning pagi ini. Onyx Radio udah balik kan sama FM, inspiring your life. Iya temanku sudah dibilangin balikan terus batas tahu ya mereka mau nggak bisa banget. Ya, ini ruas jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97,3 km udah tuntas diselesaikan. Bang, Covid melandai, beredar 1 T lebih uang baru nih Pak. Di saat mendekati lebaran, kebutuhan meningkat pada. Ya, sahabat Onik, masih bersama saya Sugito dan Bapak Ketua DPRD Balikpapan, Bapak Haji Abdullah Esos. Kita membahas tema BPJS gratis bukan janji manis. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ketua DPRD, Bapak Abdullah, kaitan bagaimana mekanisme dan secara teknis BPJS gratis ini akan
diluncurkan untuk masyarakat, khususnya BPJS gratis mandiri kelas 3. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan di WhatsApp interaktif di 0811530887. Tampaknya sudah ada, nanti kami bacakan di segmen ketiga. Dan perlu informasi bagi para sahabat Onik bahwa di segmen terakhir nanti Pak Ketua DPRD Balikpapan, Bapak Haji Abdullah Esos akan melaunching. Ini merupakan program perdana Onik Prime Talk yang merupakan program talk show yang nanti juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dan membahas tema-tema yang menarik untuk kepentingan masyarakat. Baik Pak Ketua, kita ingin mempertegas bahwa tadi di awal Pak Ketua menyebut ya namanya DPR punya perbedaan fraksi, punya perbedaan pada saat koalisi di gedung DPR. Tentu pada proses pembahasannya sempat terjadi perbedaan pendapat, alot. Bagaimana Pak bisa diceritakan? Bahkan saya dengar Pak ada yang ingin menggagalkan gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Kito. Pilkada sudah selesai. Ya. Dan alhamdulillah kebetulan hampir semua partai pengusung adalah sejumlah partai yang dibawa sebagai partai pengusung lah. Maksud sehingga kalaupun ada intrik-intrik perselisih pendapat itu biasa saja. Tidak sampai perselisih pendapat yang terlalu berat lah. Dan itu memang adanya di gedung DPR ya Pak ya? Adanya di gedung DPR. Tadi silang pendapat sih memang harus. Ya. Jadi kalau mulus-mulus saja tidak ada pendapat berarti kan tidak ada masukan-masukan maupun kegiatan-kegiatan yang akan diluncurkan ini seakan-akan kan tidak ada bobotnya gitu lah. Ya. Tapi kalau mulus-mulus saja ya Pak ya. Mulus-mulus saja. Iya, DPR itu perlu berdebat. Perlu berdebat. Kalau yes man aja kan khawatirnya yes man nggak tahu apa-apa kan berat Pak. Iya. Tapi ada perdebatan. Sebenarnya bukan perdebatan sih, artinya lebih kepada memastikan. Oke, Pak. Tapi saya dengar di luar bahwa ada anggota DPR yang meragukan program ini Pak. Apakah juga sempat terdengar pada saat proses pembahasan itu? Kalau di luar biarkan saja Mas. Enggak di gedung DPRD-nya, di gedung DPRD sampai dengan kesepakatan KPPS, alhamdulillah semua sepakat semua. Karena mereka tahu bahwa yang pertama mereka sebagai partai pengusung harus mendukung program wali kota, Yang kedua bahwa program yang masuk dalam visi misi sudah tertuang di dalam RPJMD dan itu sudah harus merupakan tanggung jawab bersama. Manakala sudah masuk di RPJMD, bukan tanggung jawabnya wali kota dan jajaran saja, tetapi eksekutif dan legislatif wajib melaksanakan itu. Ya. Baik Pak, kita masuk, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan para sahabat Onik. Kita akan bacakan Pak, nanti Pak Ketua DPR yang bisa menjawab. Pagi Bapak, saya Riana, untuk ketentuan mendapatkan BPJS gratis ini apakah akan langsung otomatis dari sistem BPJS sendiri ataukah kami sebagai peserta yang harus mendaftarkan diri untuk menerima fasilitas ini? Jika iya, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, apa saja syaratnya? Dan bisakah kami mewakili orang tua untuk mendaftarkan diri? Lalu fasilitas ini akan berlaku berapa lama Pak Ketua? Terima kasih sebelumnya dari Riana. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini sekaligus nanti Pak Ketua bisa menjawab, program BPJS gratis ini berlaku untuk peserta lama Pak Ketua atau peserta baru? Kalau peserta baru bagaimana proses dan mekanisme teknisnya? Terima kasih Pak. Nah ini ada dua Pak, silakan Pak. Baik, yang pertama tadi Bu Riana. Bu Riana. Ya. Assalamualaikum Bu Riana, mudah masih monitor dengan kami dan Radio Onik, radio visual Kota Balikpapan yang mudah-mudahan semakin jaya. Amin. Amin. Ya. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya bahwa peserta apakah otomatis? Otomatis ya. Kalau Ibu sudah menjadi sudah menjadi anggota BPJS, secara otomatis itu terdata secara sistem ya. Dan kemudian kalau yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS ya segera lakukanlah pendaftaran melalui tentunya mendaftar ke BPJS, kemudian nanti dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk diupdate datanya. Artinya Pak, ini terjawab juga di pertanyaan kedua, ini
program BPJS gratis ini sebenarnya tidak ada program lama dan tidak baru ya, ini otomatis ya sebenarnya. Ya. Yang belum menjadi peserta BPJS ya harus segera lakukan pendaftaran dan nanti setelah melakukan pendaftaran secara update datanya di sistem BPJS. Sistem ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, sampai kapan? Ya. Ya, Ibu Riana doakan dan seluruh keluarganya 2 periode. Itu doa kita Pak ya. Doa kita. Iya. Ibu Riana doakan dan keluarga dan rakyat Kota Balikpapan kalau mau gratis terus doakan 2 periode karena ini yang meluncurkan program BPJS gratis ini hanya Wali Kota Rahmat Masud SEME ya periodenya beliau. Dan makanya tema hari ini BPJS gratis bukan janji manis. Bukan janji manis, insya Allah dah janji manis. Ini segala mekanisme saja. Update data rakyat Balikpapan yang kelas 3 mandiri sedang terus dilakukan oleh dinas terkait agar tidak ada selisih paham dan simpang siur informasi. Yang mana yang berhak dan mana yang tidak. Ya, sekali lagi tadi sampai kapan Bu ya? Ibu doakan saja dan pilih nantinya ya untuk 2 periode panjang itu Bu. Tapi kalau Ibu enggak pilih pendek kan gitu. Ini bukan ancaman loh ya. Bukan ancaman, itu kan Ibu nanya sampai kapan. Sampai kapan ya kan? Sampai kapan ya, kalau 2 periode makin panjang. Kalau mau long time ya 2 periode Pak ya. Kalau mau short time jadi didukunglah programnya pemerintah kita ya Pak ya. Pemerintah Wali Kota sudah luar biasa ya, sangat mengutamakan kepentingan rakyat ya. Seluruh visi misinya insya Allah terjawab semua ya. Seragam gratis untuk siswa baru, kemudian BPJS gratis, infrastruktur juga sudah kami canangkan untuk dibangun. Pokoknya APBD ini untuk rakyat Pak ya. Untuk rakyat. Beliau ini konsentrasi dengan khusus kebutuhan rakyat. Baik. Ya, rumah sakit insya Allah dibangun di Barat di Barat ya. Kemudian sekolah di Barat, kemudian di Selatan dibangun. Bahkan Ketua RT dapat BPJS Ketenagakerjaan Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian penanganan banjir kami akan konsen akan membangun di Das Ampal untuk fokus pembangunan Das. Nanti banjir. Yang khusus tema banjir kita akan lebih spesifik membahasnya ya Pak ya. Iya karena memang itu agak menarik. Ya baik, ada lagi Pak Ketua DPR pertanyaan. Terima kasih untuk sahabat Onik yang sudah berpartisipasi di line interaktif WhatsApp kami di 0811530887. Sekali lagi Anda di running tag sudah ada line interaktifnya, nomor WhatsApp-nya 0811530887. Ini Ketua DPR yang jangan diragukan karena memang keputusan untuk anggaran di KUA PPAS itu dibahas langsung oleh Pak Ketua dan dipimpin langsung panitia anggarannya oleh Pak Ketua. Pagi Onik Radio, pagi. Saya Yusuf, terima kasih Mas Yusuf, mau tanya, apa saja sebenarnya syaratnya Pak Ketua DPR untuk mendapatkan, karena saya belum menjadi kepesertaan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Jadi bagaimana mendapatkannya kelas 3 ini? Dia belum peserta Pak. Pak Yusuf belum peserta. Ya kalau belum peserta segera jadi daftar. Peserta. Jadi peserta. Karena yang digratiskan itu adalah peserta BPJS. Iya. Lah kalau ente belum jadi peserta gimana mau dibayarkan ya? Masuk jadi ente harus Pak Yusuf harus peserta dulu. Ini gayanya Pak Abdullah biasa gitu. Jangan terlalu tegang lah. Cepet tua nanti, cepet tua. Jadi ya harus mendaftar dulu menjadi peserta Pak Yusuf ya. Setelah menjadi peserta secara sistem itu pasti terakomodir sebagai peserta BPJS. Itulah yang nantinya akan di-cover menjadi dibayarkan oleh pemerintah. Dan daftarnya jangan ke gedung DPR Pak ya. Kantor BPJS Kesehatan. Kantor BPJS. Jangan juga mampir toko emas. Jadi Mas Yusuf, ini jelas kalau Anda belum menjadi peserta, ingat catatannya labelisasinya itu kelas 3 mandiri ya. Jangan yang lain. Kalau kelas 1 Pak Abdullah tidak mau tahu itu karena itu di backup. Langsung bukan mandiri ya. Jadi Mas Yusuf silahkan Anda boleh mendaftar di BPJS Kesehatan. Karena BPJS itu ada 2. BPJS Kesehatan dulu namanya Askes dan BPJS Ketenagakerjaan yang dulu namanya Jamsostek. Jadi kalau domain BPJS gratis ini di BPJS Kesehatan. Jadi harus datang ke kantor sana, mendaftarkan diri, bagaimana syaratnya. Syarat-syarat itu tidak ada di gedung DPR.
Pak Abdullah hanya ngetok anggarannya saja. Ya, baik Pak. Kita tahu bahwa ada kebutuhan anggaran Pak. Dan recofusing ini juga terjadi recofusing dari pusat. Nah, untuk membackup terus persoalan-persoalan yang menjadi visi misi Pak Wali Kota selain BPJS Pak, ini bagaimana backup anggaran sendiri Pak? Apakah nanti akan dikurangi, jangan-jangan di tengah jalan nanti akan ada persoalan kuap PPAS-nya berubah. Gimana Pak? Kalau bicara mengenai musibah dan wabah, ya, ini kan sudah di luar kemampuan ya, kita lah. Domain Gusti Allah Pak ya. Domainnya alam, domainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke depan tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Tetapi dengan wabah yang sedang dialami oleh Indonesia, khususnya Kota Balikpapan, dan kebetulan keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk disarankan untuk memberikan antisipasi ya, safety anggaran untuk COVID-19 salah satunya kan itu ya. Nah kemudian mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir, justru PAD Kota Balikpapan meningkat dan wajib pajak akan patuh ya kan, kalau sudah pendapatannya sudah mulai pulih, segera membayar pajaknya. PAD khususnya Pak ya? Ya khususnya PAD lah. Ya, nah itu kan dari rakyat untuk rakyat. Iya. Jadi kalau sudah semua stakeholder perusahaan dan nah ini juga perlu dijelaskan Pak, PAD kita turun berapa persen Pak sekarang? Kan kalau dulu kan sampai bisa membackup kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah mungkin Pak Ketua juga bisa menyampaikan karena COVID ini PAD kita turun sampai berapa itu? Ada 500 M Pak? Ini di luar BPJS ya? Iya, tapi kan ini kan juga menyinggung kaitan dengan anggaran backup BPJS Pak. Sebenarnya Balikpapan masih fine-fine saja. Oh gitu? Iya. Luar biasa ini Balikpapan. Fine-fine saja. Ya. Ya apresiasi lah untuk pemerintah masih juga PAD-nya cukup baik. Masih komit ya. Ya. Bahkan kita tetapkan di APBD 2022 itu sekarang 850 miliar Pak. 850 M. Target PAD. Target untuk 2022 ya. Oke. Jadi Bapak optimistis Pak karena memang ceruk pasarnya atau potensinya masih besar. Saya dan teman-teman masih optimis lah. Oke. Asal kita bersama-sama kerjasama dan tentunya yang lebih utama adalah kontribusi rakyat Kota Balikpapan dan seluruh pengusaha stakeholder yang ada di Kota Balikpapan harus komitmen. Baik. Untuk membayar pajak dan kontribusinya. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Terima kasih sahabat Onik yang sudah begitu mengikuti diskusi kita atau talkshow kita. Saya harus membacakan. Dari Cinta. Namanya Cinta ini. Waduh, cinta di pagi hari. Pertanyaannya, apakah ada penyeleksian Pak Ketua DPR dalam mengurus BPJS Kesehatan gratis? Jangan-jangan nanti ada seleksi, ya gitu maksudnya Pak, yang sudah kelas 3 terus ada seleksi karena ada syarat A, B, C, D. Nanti Pak Ketua yang jawab. Yang kedua Pak selamat pagi, semoga sehat selalu. Makasih, sehat semuanya, mudah-mudahan juga selalu ikut protokol kesehatan ya. Saya Dandi, makasih Mas Dandi, di Balikpapan Timur, waduh di ujung sana. Mau bertanya, kalau banyak yang daftar program ini, pasti banyak yang ikut dong. Terus nanti jangan-jangan dibatasi peserta BPJS gratis ini. Mohon pencerahannya Pak Ketua, dibatasi pesertanya apa dibatasi berdasarkan periodenya Bapak? Terima kasih, sehat selalu Bapak Ketuaku. Wah itu luar biasa, salam sehat juga Mas Dandi ya. Dan juga Mbak Cinta, ada 2, Cinta dan Dandi. Ya, Mbak Cinta dulu. Mbak Cinta menyatakan apakah ada seleksi Pak? Nanti jangan-jangan sudah kelas 3 karena banyak over kuota diseleksi. Mbak Cinta tidak dapat gitu kan. Padahal Mbak Cinta ini perlu betul BPJS kelas 3. Yang kedua Mas Dandi tadi, jangan-jangan juga ada proses pembatasan karena terlalu banyak kuotanya. Sebenarnya sama ini Pak, gimana Pak? Terima kasih Mas Kito dan Mbak Cinta dan Mas Dandi. Ya. Yang Mbak Cinta tadi seleksi. Ya. Seleksinya adalah bahwa perbedaan antara kelas 1 dan kelas 3 itu saja, mandiri. Jadi kalau Anda di kelas 3 mandiri, ya insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada seleksi lagi yang lain-lainnya. Kalau tiba-tiba Pak, kalau nunggak tadi kan saya sudah jelaskan di awal. Oh, karena dia menunggak tadi. Yang nunggak pun punya hak yang sama. Ya. Manakala pencanangan BPJS gratis itu sudah dimulai. Oke. Tetapi
pemerintah tidak membayar tunggakan sebelumnya. Ya. Karena tunggakan sebelumnya belum masuk pada misi wali kota Balikpapan dan tidak masuk dalam RPJMD. Ya. Kalau dibayarkan maka tidak salah semua. Ya. Tidak boleh itu Pak Tidak ya. boleh. Anggaran tidak boleh masuk ke situ. Kemudian Mas Dandi, Pak ini kan banyak katanya, yang tercover juga banyak karena ada gratis nanti. Wah ini jangan-jangan nanti saya tidak dapat gitu. Apakah kekhawatiran ini perlu ada Pak? Seperti Mas Dandi ini khawatir. Ada kemungkinan eksodus di masa pandemi, saya yakin pasti ada. Oke. Kemungkinan itu pasti ada. Tetapi saya meyakini dan teman-teman eksekutif dan legislatif meyakini bahwa yang pindah kelas misalkan dari kelas 1 ke kelas 3 itu sudah berpikir juga karena terkait dengan pelayanan. Jadi saya meyakini bahwa yang satu pun tetap akan bertahan di satu karena toh sama-sama gratis gitu. Oke. Nah, seiring dengan jumlah penduduk mungkin ya. Oke, jadi tidak perlu khawatir kalaupun toh ada eksodus dan ini juga sudah diantisipasi ya Pak ya oleh dinas terkait. Dalam ini nanti DKK akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Intinya Mas Dandi, Mbak Cinta, bahwa kawan-kawan di DPR khususnya partai koalisi yang mendukung visi misi wali kota sudah menuangkan di RPJMD sehingga 2022 pun berapa tadi Pak nilainya? 2022 itu 69. Udah 69 miliar dan itu sudah teralokasi ya. Baik, Anda silahkan berinteraksi kembali di line interaktif kami 0811530887. Masih ada satu segmen yang akan kami berikan kepada para sahabat Onik untuk bisa berinteraksi dan terakhir nanti akan ada launching program Onik Prime Talk oleh Bapak Ketua DPRD Balikpapan, Bapak Haji Abdullah Esos. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah commercial break yang satu ini. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life ya, masih terus ruang. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. we back and we come back. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. ya bisa wajar Onyx masih di radio sore. Onyx Radio udah balik sama FM. Dan kita berdua di Saturday morning pagi ini. Onyx Radio udah balik sama FM, Inspiring Your Life. Iya temanku sudah dibilangin balikan putus kamu nggak bisa banget. Nah ini ruas jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97,3 km udah tuntas diselesaikan. Saat Covid melandai, beredar 1T lebih uang baru nih Pak. Di saat mendekati Lebaran, kebutuhan meningkat pada. Baik sahabat Onik, 88,7 FM Radio, kita masih
di program Onyx Prime Talk bersama saya Sugito, dan tema kita BPJS gratis bukan janji manis. Seperti disampaikan Bapak Ketua DPRD Bapak Haji Abdullah Esos tadi, bahwa inilah program BPJS Mandiri kelas 3 yang merupakan visi misi Bapak Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud SE.ME. Dan tentu kami masih memberikan kesempatan di segmen terakhir ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi di line interaktif kami di 0811 530887. Silakan pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan, bahkan kritik saran yang konstruktif juga bisa disampaikan, sehingga nanti Pak Abdullah Ketua DPRD kita, representasi rakyat Balikpapan ini akan bisa menjawab secara lugas. Dan kita juga berterima kasih Bapak Ibu sekalian sahabat Onyx, bahwa program Onyx Prime Talk ini hari ini di segmen terakhir akan di-launching oleh Bapak Ketua DPRD, sehingga nantinya tidak hanya program DPR yang didukung oleh Onyx Radio Visual, tetapi juga program-program yang lainnya yang tentu saja mendukung Onyx Prime Talk itu sendiri. Baik, ya silakan di line interaktif 0811 530887 masih kami berikan kesempatan di segmen terakhir. Pak, ini closing ya. Tadi ada yang bertanya bahwa seleksi itu akan bisa terjadi kalau ternyata cover anggaran yang disiapkan itu ternyata over. Nah, bagaimana Pak menyiasatinya? Jangan-jangan ini nanti kalau ada kepesertaan baru, yang perubahan ini kan yang September, Oktober, November, Desember sudah jumlahnya sudah teraktualisasi. Nah, ketika ada proses penambahan, apakah memungkinkan akan ada proses perubahan anggaran lagi? Terima kasih Mas Kito. Ya. Yang pasti itu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi masyarakat khususnya rakyat Kota Balikpapan tidak usah khawatir lah. Kami sudah berhitung secara cermat, dan karena ini program menjadi program unggulan ya, salah satunya ya program yang menjadi visi misi wali kota, biarlah kami yang berpikir. Oke. Rakyat Balikpapan cukup dukung program-program pemerintah saja. Ya. Ya, jangan bandel lah. Gitu. Karena Jadi harus sinergi antara pemerintah dan rakyatnya. Ya. Pemerintah, eksekutif, legislatif tidak akan bisa berbuat apa-apa manakala rakyat juga tidak mensupport, mendukung. Gitu. Kritik boleh saja, tapi tolong kritik yang membangun, yang konstruktif tadi. Yang solutif juga, yang solutif, memecahkan masalah ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi intinya bahwa APBD ini akan backup. Selagi dana itu ada, maka prioritas rakyat diutamakan ya Pak ya. Siap, betul. Oke. Betul. Jadi inilah BPJS gratis. Dan memang tagline yang harus selalu disuarakan oleh Pak Abdullah Ketua DPR, kalau mau long time, maka harus dukung kebijakan visi misi Pak Rahmat Masud. Kalau yang ditanyakan misalnya sampai kapan ini ya, sampai kapan program ini udah jelas Pak. Kalau mau pendek ya berarti Anda rugi kan? Iya, rugi. Tapi kalau mau long time, pilih lagi Pak Rahmat Masud. Kan itu. Iya. Mau panjang atau mau pendek? Iya. Artinya program ini memang diputuskan bahwa konsentrasi Pak Wali Kota memang untuk kepentingan rakyat Pak ya. Jadi APBD memang hampir semua yang sudah kami bahas ini ya, APBD 2022 itu semua adalah pro rakyat semua. Oke. Ya, program untuk visi misi untuk kepentingan rakyat. Saya dengar Pak Wali Kota juga mengusulkan Pak akan ada penambahan uang dana operasional RT. Apa juga itu sudah masuk pembahasannya? Insya Allah itu. Insya Allah. Salah satu masuk dalam. Karena memang tugas RT berada di garda terdepan untuk membantu bagaimana kelangsungan suksesnya rakyat di masing-masing RT. Baik, pemirsa, saya mencoba cek dulu di line interaktif apakah ada di segmen terakhir. Mudah-mudahan tidak ada ya. Terima kasih kalau demikian. Baik, Bapak Ibu sahabat Onyx, kita akan launching sekaligus kita akan closing di segmen terakhir ini. Silakan kawan-kawan, Pak CEO, kami mengundang CEO Onyx Radio, Bapak Galih Krishna Mahendra, Putra Mahendra, untuk bersama-sama Bapak Ketua DPRD Balikpapan kita akan launching program Onyx Prime Talk, dan ada kita menandatanganin ini Pak
saya mohon izin untuk Bapak tanda tangani. Bapak juga harus bernarasi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, sahabat Onyx, saksikan bahwa ini bagian dari launching program Onyx Prime Talk yang merupakan program talk show menunjang kegiatan kawan-kawan di DPRD Balikpapan, termasuk kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Ketua DPRD Bapak Abdullah Esos. Silahkan Bapak, launching kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya launching perdana program Onyx Prime Talk di Onyx Radio Visual. Semoga sukses dan berjaya selalu dalam berkarya mengisi pembangunan khusus di Kota Balikpapan. Iya, terima kasih Pak. Kita beri aplaus untuk Pak Ketua DPRD kita. Ya mungkin ya tepuk tangannya. Ya. Agak menunduk aja Pak, mungkin duduk aja Pak karena duduk aja karena kameranya. Tanda tangan di sini Pak, di kertas ini Pak, di kertas ini. Sambil ucapan sukses selalu atau bagaimana begitu nanti silahkan karena nanti akan ya pemerintah ya. Sahabat Onyx, demikian tadi Pak Ketua DPR launching program Onyx Prime Talk sudah menandatangani dan nanti ini akan dibingkai sebagai satu wujud bahwa Onyx Radio Visual sangat mendukung program-program DPRD Balikpapan, dan juga Onyx Prime Talk ini bukan saja membahas kaitannya dengan tema-tema yang diaktualisasikan oleh kawan-kawan di DPRD Balikpapan, tetapi juga tema-tema menarik lain. Nanti kita juga akan berhubungan dengan BUMD Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PDM Balikpapan untuk membahas kaitan dengan PDAM dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih seluruh sahabat Onyx yang sudah menyaksikan program perdana Onyx Prime Talk ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ketua DPRD dengan mengucapkan bismillah tadi, bahwa Onyx Prime Talk ini akan langgeng dan akan mensupport kegiatan-kegiatan di masyarakat yang kuncinya atau goalnya adalah mendukung program-program kepentingan masyarakat. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya Sugito dan Ketua DPRD Balikpapan Bapak Haji Abdullah Esos mengucapkan terima kasih. Terima kasih sahabat Onyx, dan kita akan berjumpa lagi dalam program Onyx Prime Talk dengan tema yang menarik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.